kasih tahu jaminan untuk anak, kapanpun pengen curhat, sekedar berbagi, Bunda siap mendengarkan. Kalaulah Bunda capek, nggak masalah. Nggak akan Bunda itu ngamuk, nggak akan Bunda itu jerit, nggak akan Bunda itu menjudge. Apapun yang kakak, adik ingin sampaikan, Bunda siap mendengarkan. Itu harus ada, Bun. Karena ini adalah sebuah pegangan ya bagi anak-anak. Nah, sekarang bagaimana cara mengidentifikasinya? Kuncinya, Bun, ingat ya, komunikasi. Itu caranya. Mengidentifikasinya itu dengan berkomunikasi. Jadi kalau Bunda ingin tahu bagaimana cara komunikasi yang bagus, silahkan nonton YouTube kita, Dokter Kembar. Ada di situ komunikasi efektif yang sudah disampaikan oleh Dokter Dana. Dan Masya Allah ada 5 video, bagus sekali, powerful banget. Bukan bias karena saya kembarannya, bukan. Tapi saya sendiri Masya Allah mengakui walaupun berkali-kali mendengar, ada banyak sekali manfaat dari sana. Kita ulang untuk refresh. Ada sebuah cara ya, namanya I Care Quiz. Quiz di mana orang tua membuat pertanyaan bersama-sama dengan anak. Jadi kita membuat pertanyaan, nanti saya kasih pertanyaannya di next slide. Membuat pertanyaan itu bareng sama anak-anak. Jadi jangan dibuat sendiri. Kita buat persetujuan dengan anak-anak. Kemudian ortu akan menjawab, orang tua menjawab. Kemudian anak mengkonfirmasi apakah jawaban orang tua itu benar apa salah. Ya kayak seperti polling kita itu tadi ya. Nah, apa jenis pertanyaannya? Pertanyaannya mulai yang ringan-ringan dulu, Bun. Pertanyaan pembuka. 3 makanan favorit Farhan. Misalnya, 3 makanan favorit ya, Nak? Oke, Bun. Oke, nanti suruh dia mikir. Pertanyaan kedua, Nak. Siapa guru favorit Farhan? Setuju nggak pertanyaan itu? Ya wes, nggak punya favorit. Ganti aja, Bu. Siapa teman favorit? Jadi kita ada diskusi sekaligus. Kita respect pendapat mereka. Jangan kemudian, ini pertanyaannya ini. Harus ini gitu ya. Enggak, jangan gitu. Kemudian, gambarkan Farhan dalam 3 kata. Bagus nggak di pertanyaannya? Oh iya, bagus, Bun. Bagus, Bun. Coba kalau saya tanya Bunda ya. Gambarkan Bunda dengan 1 kata saja. Pasti bingung mikirnya. Apa ya? Baik hati, tidak sombong, suka menabung. Pasti 1 yang paling spesial. Yumna, itu apa? Tentang kita sendiri. Pasti kita juga masih panjang mikirnya. Wajar kalau anak juga masih mencari-cari. Pertanyaan berikutnya, siapa guru favorit Farhan? Kemudian akhir pekan yang asik bagi Farhan itu apa? Itu sekaligus menjadi modal loh, Bun, bagi kita. Jadi kita nggak usah mikir nanti. Misalkan, saya suka kalau kita itu jalan bareng di taman sambil makan es krim. Bikin aja itu seminggu 2 kali. Pasti mereka bahagia. Karena mereka tahu kita itu mendengarkan apa yang mereka inginkan. Kemudian siapa teman baik Ananda? Baru kemudian masuk ke pertanyaan yang agak-agak berat. Nah, tentang emosi negatif. Apa yang membuat Farhan itu khawatir? Gak ada. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua bisa jadi apa yang membuat Farhan itu cemas? Apa yang Farhan lakukan untuk mengurangi rasa takut? Oh, aku tutup mata, Bun. Bisa jadi jawabannya aneh-aneh. Ya, Ibu terima saja. Kalau Bunda sudah tahu jawabannya, itu bagus. Jadi bisa diskor nanti, Bun. Skornya itu berapa? Kalau 0 out of 10, aduh, payah nanti. Kalau 1 out of 10, misalkan pertanyaannya 10, kita yang benar cuma 1, ya berarti banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu dari anak kita. Nah, itu kan wake up call lah. Insya Allah bisa terus dicoba. Seandainya pindah rumah, apa ya yang bisa Bunda lakukan supaya nggak cemas? Farhan nggak cemas. Nah, siapa teman yang kurang menyenangkan bagi Farhan? Kenapa kok nggak seneng? Adakah teman di sekolah yang suka mengganggu? Jadi ini nanti kan endingnya ke bullying ya. Kalau anak kita dibully nggak di sekolah, biasanya mereka kan nggak mau ngomong ya. Apa yang Farhan lakukan kalau marah, banting-banting? Nanti kan bisa diarahkan apakah banting itu benar? Gimana supaya sebelum banting kita jadi inget, oh aku nggak boleh banting. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa Bunda lakukan untuk membantu menenangkan rasa marah itu? Ini contoh saja ya, Bun ya, contoh pertanyaan. Jadi kita bisa kembangkan pertanyaan itu selebar-lebarnya. Seiring mereka tumbuh dewasa, Bun, insya Allah daftar ini akan terus berubah. Nggak akan samalah jawaban Farhan 9 tahun dengan Farhan yang 15 tahun. Pasti berbeda. Proses bertanya dan mendengarkan ini harus kemudian diulang sekali waktu supaya update. Handphone aja update, apalagi anak. Mereka pasti tumbuh berkembang setiap hari, akan ada perubahan. There's nothing wrong with that. Nggak salah kalau mereka, loh kemarin katanya guru favoritnya Pak Bambang, sekarang kok Bu Puji? Nggak ada ini, nggak ada ini. Ya, jangan gitu juga gitu ya. Buatlah ini fun. Oh gitu ya, Dek ya. Kenapa, Dek? Ya kalau mereka sok biar Bunda kalah misalnya gitu, ya nggak masalah. Itu insya Allah yang penting kita menciptakan kedekatan itu dengan anak. Kalau sudah anak itu merasa cemas, kemudian kita merespon. Bagaimana cara merespon kita? Nah, ini cara respon yang salah. Dismissing atau meremehkan. Contohnya apa? Alah, Dek, gitu aja kok nangis. Gitu aja kok takut kan. Jadi kita menganggap kecil rasa negatif, emosi negatif yang dimiliki anak. Gitu aja kok takut gitu ya. Gitu aja kok cemas. Alah, kamu tuh lo kan laki-laki. Bukannya malah adik cemas ya, adik takut. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa kok cemas. Kita pun kalau digitukan sama pasangan kita kan juga nggak seneng kan, Bun ya. Kemudian selanjutnya disapproving atau tidak setuju. Tidak setuju misalkan, nggak boleh takut. Masa hewan kecil kayak gini takut? Jangan marah-marah gitu dong. Jangan mudi gitu dong, Dek. Jangan males dong, Dek. Semuanya isinya adalah apa yang dilakukan anak itu nggak cocok sama
sama kita. Dan yang terakhir, ignoring, mengabaikan. Misalkan si anak pulang sekolah cemberut, bunda diam aja lah, anak teenager pasti kayak gitu. Nggak bertanya, nggak berkata sepatah kata pun. Bertanya, misalkan kakak gimana harinya hari ini? Kok kelihatannya sedih kak? Nggak kok bun, kok sedih? Beneran? Nggak sedih? Masa? Lah itu mukanya dilipet kayak gitu. Emang ada apa di sekolah? Nggak ada lah kayak gitu. Masuk rumah, brok, pintu ditutup, ibunya juga diam aja. Paling-paling, pintu itu mahal ya harganya. Jangan dibanting-banting. Emang kamu sudah bisa kerja cari uang sendiri apa? Itu jadi yang salah ya bun ya. Yang benar gimana? Ini yang benar. Yang pertama, golden rule-nya untuk meregulasi emosi itu yang harus berempati. Empathize. Kita merasakan, memvalidasi rasa yang mereka miliki. Yang kedua, reassure. Meyakinkan bahwa it's okay. Merasa cemas itu okay. Merasa khawatir itu boleh. Nggak haram. Yang salah itu kan bagaimana nanti melampiaskan kecemasan ini tadi, atau kekhawatiran atau kemarahan ini tadi. Dan yang terakhir, guide, mengarahkan. Stepnya pun. Step pertama, berempati. Pasti adik sedih ya diperlakukan kayak gitu sama si Joko. Aduh, adik pasti khawatir. Takut banget. Ya kan, mama bisa bayangin. Kita berempati. Oh, adik marah ya? Adik sedih ya karena towernya rubuh ya, sudah capek-capek bangun. Pasti capek banget ya, Dek ya. Pasti sedih banget ya. Oh iyalah, mama bisa ngerti. Step kedua, biarkan mereka mengambil kendali. Terus menurut adik gimana ini ya? Gimana enaknya ini, Dek? Biarkan mereka mencoba berpikir solusi, Bun. Memang prosesnya sedikit lama. Karena kalau kita selalu memberi solusinya straight away, langsung. Ya, tadi itu seperti ibu yang mau memuluskan jalan anaknya. Padahal solusi itu ibu tidak akan selalu berada di sana. Pada saat mereka menikah, mereka nggak bisa memutuskan. Saya itu punya anak sekarang apa besok ya bun ya? Masa sudah menikah masih tanya ibunya kayak gitu? Ya kan nggak mungkin. Banyak sekali subhanallah kasus-kasus pernikahan ya di mana saya itu dicurhati. Jadi suami, he's not a man tapi he's a boy. Dia itu bukan a man, seorang laki-laki bisa menjadi pemimpin rumah tangga dan suami, tetapi dia adalah boy. Boy itu ya anak-anak teenager. Usianya memang sudah 20-30-an, tetapi mentalitasnya itu masih seperti anak-anak. Dikit-dikit emboknya, dikit-dikit emaknya, tengkar sama istrinya nanti ke emaknya. Emaknya bela anak laki-lakinya. Akhirnya apa? Jadi besar, cerai. Sangat-sangat umum. Kenapa? Karena si anak tidak memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dan menghadapi halangan-halangan ini tadi. Halangannya selalu dibenarkan atau diluruskan sama bundanya, sama ibunya. Misalkan blok yang jatuh itu tadi, oh ya, ayo, bener-benerin. Jangan bun, tanya dulu. Adik maunya gimana? Gak usah dah, aku gak mau main sama tower ini. Aku mau main sama bola. Oh ya sudah, biarkan mereka main sama bola. Itu berarti memberikan mereka kendali untuk menyelesaikan masalah. Terus adik gimana menghadapinya ini sekarang? Nggak tahu gimana bun. Nah baru sampean sebagai ibunda beri saran dan pilihan. Adik ingin tahu cara yang lain yang bisa adik lakukan. Misalkan anak lain seperti apa, atau tulan mama. Oh gimana bun? Kita bangun lagi aja bloknya, atau mungkin base-nya itu kurang kuat, makanya rubuh terus deh. Ayo kita bangun base-nya itu atau pondasi towernya itu supaya kuat. Itu ya bun. Iya. Step keempat, memahami konsekuensinya. Kalau base-nya kuat, kira-kira apa bisa ya? Atau sebenarnya malah membuat sulit kita bikin. Selanjutnya, step kelima yaitu beri izin dan dukungan. Oke deh, saya setuju. Kalau menurut adik akan berhasil, mama dukung. Kalau nanti ada apa-apa, ngobrol lagi sama mama ya. Jadi step 1 berempati, yang kedua membiarkan mereka memegang kendali, yang ketiga memberi saran, yang keempat memahami konsekuensinya, kemudian yang kelima beri izin dan dukungan. Nah ini ada study case. Farhan, seorang anak usia 9 tahun, dia menangis saat dibangunkan orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Farhan kenapa menangis? Farhan jawab, Farhan gak mau sekolah. Teman-teman Farhan jahat sama Farhan. Mereka suka ngolok-ngolok Farhan, ngata-ngatain kalau Farhan tuh gendut. Nah ini umum ya bun ya, di Indonesia atau di sini pun kadang body shaming sudah termasuk dalam kategori bullying karena lafaz-lafaz negatif labeling dari teman. Oh kamu dasar kriwol, dasar item, dasar gendut, dasar kerempeng, label-label kayak gitu itu nggak boleh. Di dalam Islam pun nggak boleh, secara psikologi juga nggak bagus. Nah ini bundanya berempati. Oh Farhan sedih karena dibilang gendut sama teman-teman Farhan. Mereka jahat sama Farhan. Memang sedih ya, sedih banget kalau kita punya teman-teman jahat dan mengata-ngatai kita. Itu berempati. Jadi anak sudah mulai connect. Ibu saya itu ngerti apa yang aku rasakan. Jadi nggak kemudian Allah gitu aja kok tersinggung. Ya udah biarin dah, nggak usah punya temen. Itu berarti dismissing, meremehkan. Jangan. Berempati dulu. Terus gimana enaknya sekarang? Nah, itu pegang kendali. Kasih kendali itu kepada Farhan, kepada anak. Farhan di rumah aja dah, nggak mau sekolah. Namanya bisa meyakinkan, menawarkan usulan. Yakin mau di rumah. Nanti si Yusuf kangen sama Farhan. Dia kan selalu nunggu. Gimana kalau nanti Farhan tetap berangkat sekolah? Kalau hal yang sama terjadi, sampaikan kepada mereka. Misalkan mereka manggil, hei gendut! Seolah-olah nggak dengerin. Bullying itu salah satu triknya kan kayak gitu. Ignore them ya. Nggak didengerin dan seolah-olah panggilan itu tidak ditujukan untuk dia. Kalau kemudian dia itu tetap aja, hei kamu itu loh, kamu aku panggil gendut. Emang kenapa?
masalah buat lo. Kalau dalam bahasa sini, so buat kalau anak itu nggak kelihatan dia itu tersinggung, biasanya si bully itu nggak akan terus melakukan, karena yang mereka cari kan emosi negatif muncul dari si yang dibully. Nanti kalau terjadi gituin aja ya nak ya, itu tawaran. Gitu ya bun? Oke deh, nanti Farhan coba. Kemudian ditanya, tahu konsekuensinya. Menurut Farhan kalau mereka makin menjadi terus gimana? Nanti Farhan laporkan bu ke bu guru langsung. Oke, bagus nak. Setuju. Nanti kalau ada apa-apa, Bunda siap untuk mendukung Farhan ya. Kasih tahu kalau misalkan butuh bantuan. Itu caranya ya Bun ya. Itu stepnya untuk bisa mengelola emosi negatif ini tadi. Catatan. Yang pertama, untuk anak yang masih kecil ya dan belum tahu cara menyelesaikan masalah, usia 4-5 tahun ke bawah, itu tidak perlu langkah kedua Bun. Jadi nggak perlu ditanya, gimana nak menyelesaikannya? Ya nggak tahu, karena mereka kan belum bisa mikir. Langsung aja step ketiga, yaitu diberi usulan. Gimana kalau begini nak? Misalkan di TK, mainan itu selalu diambil sama teman-temannya. Kemudian dia lapor, mama, si A itu selalu ngambil mainanku. Ya kita nggak, oh terus gimana nak? Ya umur 3 tahun ya nggak bisa, langsung aja besok lagi kalau seperti itu sampaikan kepada bu guru, atau kamu bilang, aku sudah dapat mainan ini duluan. Nanti kalau aku sudah selesai, aku kasih ke kamu ya. Kasih tahu begitu. Ya nak ya? Oke bun. Kemudian yang kedua, masalah yang menyangkut keamanan anak, seperti kasus bullying yang sangat parah, maka ortu harus langsung turun tangan. Jadi bunda nggak perlu melalui step 1, 2, 3, 4, 5, langsung aja lapor ke sekolah, langsung diselesaikan. Jadi langsung kita sendiri yang turun tangan. Ya, kadang ada yang memang severe banget ya, yang main fisik, kemudian mereka menjambak, nggak perlu melalui step-step yang ini, karena itu keamanan anak. Tanda-tanda fisik, kalau ibunda tidak tahu secara emosi itu apa yang sedang terjadi, bisa melihat tanda-tanda fisiknya si kecil ya. Misalkan dia mengeluh sakit kepala. Yang kedua, sering mengeluh sakit perut, tapi setelah diperiksakan nggak ada. Sakit perut setiap mau berangkat sekolah. Nah itu perlu dirinci lebih lanjut ya bun. Ada apa di sekolah? Kenapa kok seperti itu? Apa memang dia itu takut sama bu gurunya, pak gurunya, atau ada temennya yang nakal? Kemudian diam tidak seperti biasa. Biasanya teenager ya, biasanya ketawa-ketawa, seneng-seneng, tiba-tiba aja diem. Harus benar-benar diperhatikan bun, karena banyak kasus, naudzubillah ya, insya Allah nggak di sini, teenager yang mengakhiri hidupnya itu karena memang dibully di sekolah. Nggak hanya di sekolah, online, dibully online. Jadi dia posting apa gitu, diolo-oloin, itu nggak sanggup menghadapi. Awalnya ya cuma diem aja. Kemudian mengaku tidak merasa lapar, padahal biasanya suka makan, padahal biasanya ya oke saja, dia nggak mau makan, menolak pergi ke sekolah, ini kasus umum ya. Kemudian cemas, takut dengan hal yang sebelumnya itu nggak pernah dia cemaskan. Pernah ya saya dengar ada kasus dia menjadi anxious ya, anxiety, menjadi panik. Awal mulanya itu karena dia melihat muntahan, naik kereta dia melihat muntahan itu dia jijik. Setelah itu nggak bisa dilepas dari benaknya. Terus kalau kemudian dia batuk, dia takut muntah karena dia pernah batuk kemudian muntah. Akhirnya dia nggak pernah mau makan atau minum karena takut batuk. Akhirnya dia menjadi kurus kering. Akhirnya karena dia kurus kering, nggak mau makan, nggak punya tenaga untuk keluar, jadi dia tidur aja. Karena tidur aja di rumah, dia nggak punya teman, jadi depresi. Setelah depresi dia semakin nggak bisa keluar rumah. Endingnya apa? Sudah kurus, depresi, nggak punya temen, dia nggak bisa makan. Bayangkan, subhanallah, awalnya itu karena muntahan itu dia. Kita nggak tahu ya trigger anak itu seperti apa. Kalau itu nggak dikelola, naudzubillah, endingnya itu bisa sampai ke sana. Muntah, diare, ya, tapi nggak ada kelainan setelah diperiksakan ke dokter. Bertingkah atau act up, padahal biasanya dia berperilaku baik, itu berarti mungkin ada sesuatu yang salah yang harus kita perhatikan. Menyendiri di kamar, nih, biasanya ini teenager juga, ya. Mengeluh sakit seluruh badan atau yang merasa lemah, ya, badan sakit tapi nggak tahu di mana sakitnya, itu mungkin secara psikologis berefek pada psikisnya. Menangis tanpa alasan yang jelas. Nah, ini cara lain untuk yang dilakukan kalau bunda ingin mengelola emosi negatif. Cara lain itu pilihannya, bukan step-stepnya ya. Misalkan kita bertanya dan dengarkan mereka dengan seksama tanpa interupsi. Kemudian jika mereka enggan menyampaikan, ya kasih mereka waktu. Kasih tahu jaminan untuk anak, kapanpun ingin curhat, sekedar berbagi, bunda siap mendengarkan. Kalaulah bunda capek, nggak masalah. Nggak akan bunda itu ngamuk, nggak akan bunda itu jerit, nggak akan bunda itu menjudge. Apapun yang kakak, adik ingin sampaikan, bunda siap mendengarkan. Itu harus ada bun, karena ini adalah sebuah pegangan ya bagi anak-anak. Subhanallah, anak itu simple banget. Kalau kita bilang kepada mereka jangan mainan A gitu, mereka pegang sekali bun. Makanya kalau kita bilang kepada mereka, nak, kapanpun
kamu itu mau curhat ke mama, siap mama. Janji mama nggak akan jerit-jerit, janji mama nggak akan marah. Janji kita nanti bisa selesaikan bareng-bareng ya nak ya. Itu sudah menjadi pegangan tersendiri. Jangan sungkan Bu ya. Jangan sungkan memberikan janji itu kepada anak. Karena itu seperti safety net bagi anak. Jadi kalau misalkan jatuh itu mereka bisa mempercayai bahwa my mother atau ibu saya itu she'll always be there for me. Dia akan selalu ada untukku. Kemudian selanjutnya beri ciuman dan pelukan, bahasa cinta. Kemudian tawarkan bantuan jika sekiranya mereka membutuhkan. Jika Bunda tahu kalau mereka itu cemas dan tahu sumber kekhawatirannya dan Ananda nggak mau membuka diri, coba Bunda kisahkan masa lampau. Oh, mama tuh dulu itu takut sama yang namanya kucing. Si Ananda itu takut sama kucing. Kemudian gimana? Akhirnya ya Dek ya, mama dulu itu begini. Sekarang nggak takut lagi sama kucing. Insya Allah itu akan berikan sedikit inspirasi bagi dia. Tawarkan bantuan. Gimana kalau Bunda nanti menghadap kepala sekolah? Karena mungkin dia sudah nggak sanggup lagi ngadepin. Kemudian buatlah mereka tertawa dengan joke dan seterusnya. Yang terakhir, mencari buku bacaan yang memiliki kemiripan kisahnya. Ini kalau anaknya suka membaca ya, Masya Allah. Sebisa mungkin mencari kisah di mana tokohnya itu memiliki kemiripan kasus. Mungkin itu saja Bun.